Ada strategi rahasia apa Sudirman di sidang sendirian dipisahkan dari 6 terpidana lain? Mungkin kalau secara formalitas jawabannya bisa kalian temukan pada statement Pak Jutek Bongso, bahwasanya kenapa Sudirman disidangkan sendirian dan di akhir persidangan tidak digabung dengan 6 terpidana lain. Secara formalitas ya seperti yang dijawab Pak Jutek Bongso ya, yaitu apa? Karena Sudirman itu dikatakan orangnya ini punya kekhususan ataupun ya bisa dikatakan keterbelakangan intelektual, yang mana ini menjadi pertimbangan kenapa dia disidangkan sendirian dan tidak digabung dengan 6, karena dikhawatirkan mendistract daripada kesaksian-kesaksian 6 terpidana lain. Itu kalau jawabannya formal ataupun formalitas. Tapi kalian mungkin nggak memahami sejauh ini kalau di sana itu ada strategi-strategi khusus yang sifatnya itu rahasia begitu loh. Dan coba akan saya buka di sini strategi apa di sana. Kalaupun seandainya pihak Peradi tidak menyadari tentang rahasia ini ataupun strategi ini di balik persidangan Sudirman yang tidak digabungkan dengan 6, ya mungkin aja ini memang bagian dari skenario Tuhan, ya kan. Tuhan kan memang sebaik-baik pembuat skenario. Ya boleh jadi aja kalau tim Peradi tidak punya strategi apa-apa, tidak punya rahasia apa-apa dengan disidangkannya Sudirman, dibedakan dengan 6 terpidana lain. Tapi kan mungkin aja Tuhan punya rencana lain. Nah, kita akan coba bedah bersama ya di sini. Kira-kira apa sih strategi apa sih yang dipakai ataupun rahasianya apa sih Sudirman ini kenapa tidak digabung aja dengan yang lain? Ini kita jawab di bukan yang secara formalitas ya. Oke. Namun sebelum kita membahas ataupun menjawab, membedah daripada rahasia ini, saya itu jujur aja ya, mungkin gak cuma saya yang punya perasaan yang sama. Sebelum sidang Sudirman itu deg-degan loh. Saya minta ampun deg-degannya, khawatir gitu ya, pokoknya deg-degan. Apa yang bikin saya deg-degan? Yaitu apa? Saya khawatir banget Sudirman itu berkata tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Ya kan, itu ya paham. Kenapa saya punya keresahan seperti itu? Karena saya sebelumnya itu termakan oleh satu opini, kebawa arus opini. Apa itu arus opininya? Bahwasanya Sudirman itu keterbelakangan intelektual, kemudian dapat fasilitas lebih dari Ladusing gitu loh, daripada 6 terpidana lain. Karena kan isu-isunya bahkan dia itu ada video dengerin musik pakai headset, ya kan, tidurnya juga beda, bukan di lapas tapi di hotel kan, begitu banyak itu. Jadi backgroundnya itu bukan background lapas, bukan background penjara, tapi background semacam kayak hotel kan, begitu. Itu kan kita termakan tuh dengan isu itu. Akhirnya melahirkan satu kekhawatiran. Wah, si Sudirman bisa menuduh temannya kayak Ripaldi, nah pokoknya yang lain ya, dituduh sebagai pelakunya itu dikarenakan fasilitas yang dia berikan kan, begitu. Nah, akhirnya setelah dia kembali ke tangan Peradi, dipindah ke lapas Cirebon, ya kan. Nah, otomatis kita kan menjadi khawatir. Sedangkan di lapas Cirebon dia di penjara, bukan di hotel, tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan di Polda Jabar kan, begitu. Ataupun yang di sana lah ya, di daerah Polda Jabar itu. Nah, saya hanya khawatir kan si Sudirman ini sudah tidak dapat fasilitas. Wah, jangan-jangan nanti ketika kesaksian dia akan ngomong ngelantur gitu loh, bahkan mungkin dibisikin dari orang-orang Polda Jabar gitu loh. Nanti Sudirman kamu begini. Ya namanya juga orang keterbelakangan intelektual ya kan. Itu yang saya khawatirkan awalnya. Ya alhamdulillah, ternyata puji Tuhan, ternyata opini yang kita yakini selama ini itu bohong. Kita terbawa arus opini yang salah.
Justru Sudirman lah yang paling parah penyiksaannya begitu dibandingkan dengan yang lain. Ini luar biasa. Justru Sudirman sekarang menurut saya dia itu menjadi, dulu memang dia menjerumuskan teman-temannya ya kan, tapi sekarang dia yang jadi pahlawan gitu loh. Nah, ya itulah kuasa Tuhan ya di sana. Ternyata setelah dia sidang, ya meskipun jawabannya lambat-lambat, mikirnya lambat-lambat, tapi menurut saya jawabannya dia ini saling keterkaitan dengan keterangan 6 terpidana lain begitu. Jadi alangkah baiknya lah ya, kamu termasuk saya, ayo rendahkan ego, turunkan ego. Sebaiknya kalian minta maaf lah ya sama Sudirman yang selama ini bersalah sangka gitu loh, bersuudzon. Ayo kita sama-sama minta maaf kepada Sudirman begitu ya. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan di awal. Ada rahasia apa? Ada strategi apa dengan disidangkannya Sudirman itu terpisah dari 6 terpidana lain dan di akhir gitu loh, di akhir-akhir sidang PK ini Sudirman? Menurut saya sih ada 3. Ini yang mungkin tidak banyak orang sadari. Yang pertama, dari sisi psikologis. Yang kedua dari sisi emosional. Dan yang ketiga dari sisi opini. Kita akan bahas satu persatu. Dari sisi psikologis, kenapa Sudirman disidangkan di akhir? Kalau secara psikologis, manusia itu memang akan selalu ingat, masuk ke memorinya itu di akhirnya aja. Contohnya sederhana, kamu mengenal Raffi Ahmad itu sekarang ketika suksesnya kan, akhirnya kan, di akhirnya. Tapi kan kamu mana ada yang tahu dulu ketika dia merintis karir gitu kan, sesusah apa hidupnya begitu kan. Orang-orang kebanyakan mayoritas taunya siapa Raffi Ahmad? Ya Sultan, ya kan? Yang dinilai itu akhirnya gitu loh. Atau presiden. Siapa Jokowi? Ya presiden gitu loh. Yang dinilai itu adalah akhirnya. Itu secara psikologis memang manusia memang begitu. Perjalanan dulu sebelum si Raffi Ahmad jadi sultan ataupun Jokowi jadi presiden, sangat sedikit sekali yang tahu. Ketika ditanya misalkan siapa Jokowi? Jokowi itu adalah dulu yang tinggal di bantaran Sungai Solo, Bengawan Solo. Gak ada. Simpelnya orang mayoritas jawab siapa Jokowi? Presiden. Siapa Raffi Ahmad? Ada nggak yang jawab dulu Raffi Ahmad ketika meniti karir begini. Oh, sampai dia masuk ke dalam penjara? Nggak ada kan? Ketika ditanya siapa Raffi Ahmad? Sultan. Nah gitu. Secara psikologis manusia itu cenderung lebih akan memorinya itu akan selalu ingat akhirnya. Makanya sidang itu sengaja Sudirman dibuat di akhir. Supaya apa? Masuk ke dalam memori hakim. Jadi yang terakhir inilah yang akan masih melekat di memori si hakim. Dan kebetulan puji Tuhan, alhamdulillahnya persidangan Sudirman, keterangannya itu sangat meyakinkan gitu loh. Jadi tidak ada kontradiksi lah dengan keterangan dengan 6 saksi yang lain. Semuanya sama, penyiksaannya sama, penangkapannya sama gitu kan. Nah ini nilai positif, bagian daripada strategi kenapa Sudirman dihadirkan, disidangkan di akhir. Ini yang dihajar ini nih, yang diserang dalam strategi ini psikologis hakim. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, emosional. Nah, ini juga yang kedua ini strategi ini mungkin tidak banyak orang tahu ya. Kenapa Sudirman itu dihadirkan itu terpisah dengan yang lain itu emosional. Karena manusia itu paling mudah kalau disentuh sisi emosionalnya. Contohnya, kenapa kalian antusias banget mengikuti kasus Vina ini? Karena sisi emosional pada diri Anda itu kena. Apa itu? Ada semacam dalam jiwamu ataupun dalam kepribadian itu begini, perasaan begini nih. Gimana kalau itu terjadi kepada keluarga saya? 7 terpidana itu misalkan nasibnya terjadi kepada keluarga saya. Itu sisi emosionalmu yang kena tuh di situ. Makanya kalian sampai sekarang kan
meskipun kasus ini sudah bergulir sekian bulan, tetap antusias, tetap penasaran, tetap ingin terus mengikuti. Karena apa? Sisi emosionalmu kena di situ tuh, ya kan? Akhirnya apa? Kalian pun kayak merasakan empati, gimana ya ini kalau terjadi pada saya. Nah, itu juga lah strategi ini juga lah yang dipakai kenapa Sudirman tuh dipisahkan dengan yang lain, untuk mengambil sisi emosionalnya hakim gitu loh, untuk mengambil sisi emosionalnya hakim gitu. Karena kita tahu dari ke 6 terpidana kan ada yang tampilannya bertato kayak Ucil dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin ya, meskipun adalah simpati kepada mereka si hakim ini, tapi kan kayak ada semacam ya maklumlah, dulunya juga mungkin mereka itu nakal. Lain dengan Sudirman. Nah, makanya Sudirman dipisahin tuh dengan 6 yang lain, karena dialah orang yang paling soleh, orang yang paling baik gitu loh di antara semua. Ya Sudirman gitu loh, yang paling alim tadi dia gitu loh. Nah, inilah yang sengaja dihadirkan dia sendirian, dan ternyata sudah dia paling baik, paling alim, paling soleh, penyiksaannya paling parah. Di sini yang akan diambil, yang akan diserang itu adalah sisi emosionalnya hakim. Sama seperti kalian ngikuti kasus ini karena sisi emosional kalian tuh kena gitu loh, paham ya? Dan yang terakhir itu adalah opini, begitu loh. Maksudnya opini itu bagaimana? Jadi gini, Sudirman itu memang dikenalkan kepada hakim dari awal persidangan itu bahwasannya itu dia keterbelakangan mental, dan itu berhasil. Sampai si hakim itu cara bertanya kepada Sudirman dengan cara bertanya kepada 6 terpidana lain beda kan. Ini dari sisi sini aja udah berhasil nih meyakinkan hakim bahwa ini loh orang ini keterbelakangan mental, begitu loh. Nah, kemudian ini kan sudah membentuk satu opini tuh, meskipun baru diawali dengan itu ya, set. Nah, puncaknya kemana sih dengan dihadirkannya, dengan memberi satu image bahwa kepada hakim, meyakinkan kepada hakim kalau Sudirman ini keterbelakangan mental. Muaranya kemana? Muaranya itu kepada satu kesimpulan begini nih, Pak Hakim, Bapak perlu ingat kasus ini diawali dari orang kesurupan, ya kan? Kemudian diambil oleh orang yang stres, ya kan, karena ditinggal anaknya. Kemudian dicarilah kesaksian dan ketemulah dari saksi juga orang yang stres karena habis digerebek cabul, ya kan, di tempat kerjanya, yaitu si Aep tuh kan. Kemudian yang terakhir dikuatkan lagi kesaksian-kesaksian itu oleh orang yang keterbelakangan mental. Berarti kalau Pak Hakim sampai memutus ini tidak tidak mengabulkan PK ini, Pak Hakim tidak jauh beda dengan mereka gitu loh. Dan opini netizen sudah mengarah ke sana. Kalau Pak Hakim sampai tidak membebaskan ke-7 terpidana ini, berarti Pak Hakim bagian dari orang stres, bagian dari orang kesurupan, dan bagian daripada orang keterbelakangan mental. Dari sini setiap manusia itu sudah pasti punya harga diri, ya kan, punya harga diri, dia nggak mau diarahkan ke sana. Nah, dengan cara seperti Sudirman dihadirkan di sidang inilah, di akhir inilah, sebenarnya ingin memberikan satu pesan begitu gitu loh. Pak Hakim ingat loh, ini opininya sudah terbentuk seperti itu. Pak Hakim tuh mau dibilang orang blow on kan, begitu. Nah, dari sini kan hakim juga harus jaga harga dirinya, jaga image-nya, apalagi Mahkamah Agung, ya kan. Bayangkan aja kalau Mahkamah Agung memutus tidak membebaskan, itu pandangan masyarakat terhadap Mahkamah Agung apa? Hancur, rusak banget. Pasti pikirannya, kok bisa orang-orang duduk di Mahkamah Agung pola pikirnya lebih idiot daripada siapa itu Sudirman kan, begitu. Mereka ngapain sekolah tinggi-tinggi, kok lebih pintar Sudirman daripada mereka. Ini yang akan dihindari oleh mereka. Jadi kira-kira seperti itulah strategi yang mungkin tidak banyak orang ketahui yang sedang dijalankan. Kalaupun ini bukan dari strategi dari Peradi, ini menurut saya strategi dari Tuhan langsung turun kepada orang-orang kecil yang keadilannya diinjak-injak. Terima kasih.